Oke, kembali lagi dalam pertemuan kali ini masih sama pertemuan yang kedua, namun dengan pokok pembahasan yang berbeda. Dalam pertemuan ini kita akan berbicara secara khusus tentang komponen instalasi listrik satu fase. Nah, sebagai seorang electrical engineering, tentunya sebelum kita mengerjakan sesuatu, maka sebuah kewajiban untuk kita mengetahui apa yang akan kita kerjakan dan apa yang akan kita gunakan ketika kita bekerja. Nah, oleh karena itu komponen-komponen instalasi listrik yang akan saya tunjukkan ini juga adalah komponen-komponen dasar yang mungkin sudah pernah dipelajari ketika kalian kelas 10. Jadi saya pikir sudah tidak asing lagi berbicara tentang komponen di instalasi listrik. Namun saya akan mencoba untuk mengingatkan kembali tentang materi-materi yang telah kalian pelajari. Nah, komponen yang pertama adalah penghantar. Nah, di dalam keseharian kita berhubungan dengan kelistrikan, kita sering menggunakan yang namanya penghantar. Nah, penghantar di sini kita akan kenal dengan dua penghantar. Yang pertama adalah kawat dan yang kedua adalah kabel. Jadi ada perbedaan antara kawat penghantar dan juga kabel. Ya. Jadi kalau sudah berbicara tentang kabel berarti sudah ada kita berbicara tentang penghantar yang dibalut atau dibungkus dengan sebuah isolasi. Enggak ada pengeman. Kemudian kabel listrik adalah media untuk menyalurkan energi listrik. Jadi saya pikir untuk konsepnya sudah dipelajari ketika kalian kelas 1 dan ada banyak sekali jenis-jenis kabel, namun di sini saya hanya mengambil dua jenis kabel. Yang pertama adalah NIM dan yang kedua NIA. Kenapa saya mengambil ini? Karena hampir 70% kita bekerja dalam bidang instalasi ini. Penghantar inilah yang akan sering kita gunakan, yaitu NIM dan juga NIA. Nah, untuk spesifikasi kabelnya mungkin sudah dipelajari, silahkan dibaca saja. Ini saya hanya memberikan sebuah konsep singkat tentang NIM, tentang NIA. Nah, kalau bagi yang mungkin masih bingung, NIA itu seperti apa modelnya, kemudian NIM juga seperti apa bentuknya. Nah, ini adalah kabel NIM. Nah, kabel NIM itu sering kita lihat, mungkin ada di rumah kita, biasa warnanya berwarna putih. Namun secara spesifikasi nanti akan kalian pelajari atau mungkin sudah dipelajari pada kelas 10. Tidak perlu saya ulangi lagi. Namun ini adalah salah satu bentuk penghantar NIM, dan juga yang di bawah ini gambar kedua ini adalah penghantar NIA. Nah, untuk penghantar NIM ini biasa kita gunakan instalasi misalkan ke lampu, kemudian line utama, sedangkan NIA ini sering kita gunakan untuk instalasi di dalam pipa. Nah, kemudian ini sengaja saya tulis meteran listrik. Karena apa? Karena memang kebanyakan dari kita selalu mengenal dengan istilah ini, meteran listrik. Ya, KWH meter atau kata lain adalah APP. Jadi untuk APP itu adalah alat yang berfungsi untuk menghitung pemakaian kita dan juga sebagai pembatas. Jadi A adalah alat, P pertama itu adalah penghitung, dan P yang kedua adalah pembatas. Akan kita bahas seperti apa itu yang dinamakan dengan APP. Nah, alat ini mungkin bukan hal yang baru lagi, karena di setiap rumah pasti menggunakan yang namanya KWH meter atau bisa kita kenal dengan meteran listrik.
Kemudian, nah, ini adalah fungsinya, silahkan dibaca. Ini hanya sebuah konsep, namun di sini ada dua gambar. Yang gambar pertama bagian atas ini adalah sebuah KWH meter analog, atau paling sederhananya kita bisa katakan manual. Sedangkan gambar yang kedua ini adalah APP atau KWH meter digital, yang sekarang kita lebih kenal dengan yang namanya meteran pulsa. Kebanyakan masyarakat mengenalnya dengan namanya meteran pulsa. Boleh dibaca seperti apa, ini adalah konsepnya. Kemudian yang berikut adalah circuit breaker. Nah, circuit breaker ini yang kita gunakan kebanyakan adalah MCB atau miniatur circuit breaker. Nah, pada APP atau KWH meter ini juga kita lihat di sini. Nah, di bagian bawahnya itu terdapat juga sebuah circuit breaker atau MCB. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah sebagai pembatas. Jadi MCB ini akan membatasi jumlah pemakaian kita. Nah, pertemuan kali lalu saya sudah menyinggung, bahkan membahas tentang besar rating MCB. Bagaimana MCB itu bisa menentukan berapa besar daya terpasang. Nah, mungkin ini bentuk gambarnya seperti ini. Jika belum pernah melihat, silahkan nanti lihat di rumah masing-masing. Nah, dalam MCB ini ada beberapa fungsi yang digunakan. Fungsi yang pertama adalah berfungsi sebagai pembatas. Apa yang dibatasi? Besar pemakaian. Jadi ada beberapa proteksi. Di sini adalah proteksi untuk hubung pendek atau short circuit. Biasanya paling kita kenal atau lebih familiar di kalangan masyarakat itu dengan sebutan korslet. Nah, sedangkan fungsi yang kedua adalah sebagai pemutus ketika beban lebih. Jadi perlu diingat, yang pertama itu adalah sebagai pengaman beban lebih. Yang kedua adalah sebagai pengaman short circuit atau hubung pendek atau yang kita kenal dengan korsleting. Nah, tetap di sini mungkin kalau dari saya tak lupa juga kita memasukkan atau kita mensertakan satu fungsi utama yang tak kalah pentingnya juga adalah sebagai saklar utama untuk satu sistem kelistrikan dalam sebuah rumah. Karena bagaimanapun tetap di sini ada sebuah switch atau sebuah saklar utama, sehingga itu juga merupakan sebuah fungsi utama. Nah, di sini untuk circuit breaker di sini pada KWH meter kita pun akan terpasang, dan juga akan ada pengaman seperti gambar ini. Ini yang kita sebut dengan sistem grouping. Nah, akan kita bahas itu secara detail pada materi-materi berikut tentang bagaimana membuat sebuah sistem PHB. Kemudian ini adalah sekring atau yang namanya fuse. Nah, untuk pengaman jenis ini saya pikir sudah jarang sekali orang menggunakan ini. Kelemahannya adalah ketika kalau sistem pengamannya adalah seperti ini, ketika terjadi beban lebih atau terjadinya hubung singkat, maka fuse ini akan terputus, sehingga untuk menyalakan kembali listrik, maka fuse ini harus diganti, sehingga lebih efektif kalau kita menggunakan MCB, karena kita cuman butuh untuk menaikkan lidah MCB ketika terjadi trip. Nah, ini mungkin dibaca. Ini juga bagaimana prinsip kerjanya ini, silahkan nanti dibaca saja. Ini hanya sebuah
konsep. Kemudian komponen yang berikut adalah saklar. Nah, saya pikir bahwa gambar ini bukan sesuatu yang baru lagi. Saklar ini adalah bagian yang kita gunakan untuk kita menghidupkan atau mematikan lampu. Nah, untuk saklar ini sendiri ada berbagai macam jenis, ya. Tetapi minimal kita memahami tentang cara kerja daripada sebuah saklar tunggal. Untuk saklar ganda itu, saya pikir itu hanya sebuah pendobelan dari saklar tunggal yang digandakan menjadi dua. Jadi minimal kalian bisa memahami tentang prinsip kerja daripada sebuah saklar tunggal. Nah, saklar tunggal itu sendiri fungsi utamanya adalah untuk menghidupkan dan untuk mematikan, atau untuk menyambungkan atau untuk memutuskan. Nah, ini bisa kita gunakan untuk kita bisa mengontrol contohnya lampu. Nah, berikut ini kalau dari cara pemasangannya biasanya lebih kita kenal dengan yang namanya saklar tempel dan juga saklar tanam. Jadi yang namanya saklar tanam artinya bahwa bagian saklar yang akan ditanam di bagian yang namanya inbodos. Sedangkan untuk saklar tempel biasanya kita gunakan misalkannya akan terpasang pada bagian dinding rumah, misalkan temboknya terbuat dari dinding atau kayu atau sejenisnya. Itu biasa kita gunakan yang namanya saklar tempel. Nah, ini berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi, ini saklar on off, yaitu bekerja menghubungkan arus listrik bila ditekan pada posisi on dan memutuskan arus listrik bila ditekan pada posisi off. Nah, ini silahkan dibaca saja. Saya pikir ini hal yang sederhana, jadi silahkan dibaca. Nah, ini juga ini adalah konstruksinya, silahkan dibaca. Kemudian stop kontak. Nah, kebanyakan banyak saya dapati masyarakat menyebut yang namanya saklar dengan sebutan stop kontak. Ya, saya memahami bahwa mungkin pemahaman masyarakat pada umumnya bahwa yang namanya stop kontak itu berarti ada namanya stop. Nah, kalau berbicara tentang stop, mungkin pemahaman mereka adalah bahwa stop kontak berarti mematikan lampu. Nah, ini stop kontak di sini adalah satu komponen yang berfungsi untuk kita melayani alat-alat elektronik kita. Ya, mungkin untuk taruh katalah kita untuk charger HP, atau misalkan untuk penggunaan seperti lemari pendingin dan sebagainya macam. Ya. Jadi stop kontak ini secara konstruksi pemasangannya pun mudah, yaitu bagian kiri ini akan kita pasang bagian fasa, dan yang bagian kanan ini akan kita pasang bagian netral untuk menghantarnya itu. Nah, menurut aturan jika posisinya seperti ini, maka netral berada pada posisi kanan. Namun jika posisi saklar itu terbalik, maka posisi netral itu berada di bawah, fasanya berada di bagian atas menurut Buil. Nah, untuk komponen saya pikir cukup sekian. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silahkan konfirmasi dan juga komentari video ini, atau langsung saja ke forum diskusi yang telah disiapkan pada Google Classroom, sehingga hal-hal sederhana ini ketika kita belajar lebih lanjut, kita belajar bagaimana caranya untuk menyambungkan, maka tidak perlu lagi untuk kita bahas tentang fungsi komponen. Saya pikir untuk komponen-komponen di atas tadi sudah banyak dibahas, tapi saya hanya bermaksud untuk mengingatkan kembali
dan di sini saya membatasi beberapa komponen saja. Sebenarnya masih banyak sekali komponen yang akan kita gunakan, namun saya mencoba untuk memberikan beberapa komponen saja yang akan kita gunakan secara terus-menerus. Saya pikir cukup sekian. Terus jaga protokol kesehatan dan teruslah untuk belajar. Terima kasih.